Ya, oke ya. Selamat pagi menjelang siang teman-teman mahasiswa ya. Hari ini kita coba lihat pertemuan mengenai perancangan web ya dan security komputer. Demikian mata kuliahnya. Cuman di awal atau di pertemuan awal ini saya akan membawakan dulu atau kita akan memperdalam dulu mengenai perancangan web ya. Security komputernya nanti setelah Meet baru kita coba dalami lagi ya. Kita awali dengan perancangan web. Nah, apa itu sebenarnya perancangan web? Dan bagaimana tahapannya, kemudian apa namanya, eh, apa yang digunakan gitu ya. Terus apa yang digunakan untuk mulai merancang sampai membuat dan mempublish web yang kita buat itu akan kita pelajari di pertemuan pertama ini ya. Saya minta keaktifan mahasiswa dan beberapa ya untuk beberapa mahasiswa untuk berpartisipasi di kuliah ini. Baik, saya coba share screen dulu. Oke. Terlihat ya, teman-teman? Mudah-mudahan terlihat ya. Terlihat presentasinya ya. Terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke, baik ya. Jadi apa itu? Jadi pertama kali kita lihat dulu apa itu sebenarnya perancangan web. Jadi kita lihat dari terminologi katanya dulu. Jadi web itu adalah singkatan dari ini ya, World Wide Web ya, yang merupakan sebuah sistem informasi yang terhubung melalui internet dan memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis informasi ya, konten dan layanan melalui namanya browser web ya. Jadi web itu adalah jaringan besar ya, halaman-halaman web yang saling terhubung ya, yang dibuat menggunakan bahasa markup ya, bahasa penanda ya, misalnya HTML, CSS, JavaScript, dan teknologi lainnya. Ya. Kemudian lanjutannya bahwa halaman web itu dapat berisi apa? Teks, ya, gambar, video, audio, formulir interaktif, dan banyak lagi. Ya. Pengguna itu dapat mengakses halaman web dengan menggunakan browser seperti Google Chrome, ya, kemudian ada juga Mozilla Firefox, Safari, dan lainnya, serta dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet seperti apa? Komputer kah, laptop kah, ponsel pintar, tablet, dan lain sebagainya juga. Ya, mari kita lihat lanjutannya. Di web ini ya memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, ya, berbagi informasi, berbelanja online, ya, mendapatkan hiburan, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya secara daring. Ya. Ini adalah salah satu aspek yang paling penting dari internet modern dan telah mengubah cara orang berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Ya. Mungkin saya minta beberapa mahasiswa untuk membagikan pengalamannya dalam kesehariannya, ya, mengakses informasi sehingga dia atau cara Anda mengakses tersebut masuk dalam pengertian yang kita sudah bahas dalam 3 slide ini, bahwa kita bisa berkomunikasi, berbagi informasi, bahkan bisa belanja secara online melalui sebuah web. Nah, ada yang kasih contoh secara real yang pernah melakukan atau berinteraksi? Silakan. Oke, ya. Chat saja namanya, saya akan beri kesempatan ya untuk Anda berinteraksi. Jadi kita juga melalui kuliah online ini kan melalui aplikasi web juga ya. Kita bisa berkomunikasi ini melalui sebuah aplikasi yang disebut sebagai Google Meet kan. Ya. Ini juga salah satu aplikasi di mana kita bisa berbagi informasi gitu ya. Saya dalam hal ini sebagai pengajar Anda itu bisa
mencoba mengawali perkuliahan dengan cara berinteraksi seperti itu, ya. Itu kira-kira pengertian awal. Jadi web yang dimaksudkan dalam perkuliahan kita satu semester ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya. Mari kita lihat lagi lanjutannya, ya. Kita lihat contoh. Contoh dari apa yang dapat diakses melalui web tadi, ya, sesuai dengan pengertian yang telah kita sampaikan di atas tadi, ya. Misalnya yang pertama, situs web berita. Contohnya misalnya CNN, BBC, The New York Times, ya, mungkin juga Kompas, ya, atau apalagi tribunnews.com dan lain sebagainya itu menyediakan berita terbaru dari seluruh dunia, ya. Itu disebut dengan situs web, ya, situs web berita. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai platform media sosial. Seperti apa ini? Seperti Facebook mungkin, ya. Apalagi? Ya. Seperti halnya apalagi kira-kira? Ya. Seperti halnya ya, seperti halnya Instagram, ya, inline, ya, yang memungkinkan pengguna untuk terhubung, ya, bisa berbagi konten dan berinteraksi dengan orang lain secara online, ya. Itu. Jadi jenis-jenis web itu ya atau beberapa contoh yang dapat diakses melalui web itu ya tadi itu ya. Pertama situs web berita, yang kedua itu adalah platform media sosial. Kemudian ada juga namanya situs e-commerce ya. Contohnya seperti apa? Seperti Amazon, eBay atau misalnya Tokopedia yang mungkin Anda juga sering pakai begitu ya. Yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang ya ataupun jasa itu secara online ya. Kemudian contoh lain misalnya situs web pendidikan ya seperti Khan Academy, Coursera, mungkin juga edX gitu ya, atau Code.org yang menyediakan kursus online ya atau yang sering kita pakai juga misalnya wetrisschools.com. Nah, itu semua adalah web pendidikan, situs web pendidikan menyediakan kursus online ya, materi pembelajaran maupun sumber daya pendidikan lain. Ya. Kemudian ada juga dikategorikan menjadi blog dan situs web pribadi ya. Contohnya misalnya mungkin Anda sering pakai juga, sering lihat juga ada namanya WordPress, juga ada blogger ataupun Medium ya yang memungkinkan individu untuk menulis ya dan membagikan konten pribadi ya, opini dan pengalaman mereka. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya juga bisa kita kategorikan contoh-contoh yang dapat diakses melalui web itu adalah situs web hiburan ya seperti apa YouTube ya, Netflix ataupun Spotify ya yang menyediakan konten video, film, musik dan audio untuk dinikmati secara apa? Secara online ya. Kemudian kita bisa juga lihat contoh yang untuk web perusahaan, misalnya situs web resmi, misalnya seperti Apple, Google, Microsoft ya, menyediakan informasi tentang produk, layanan dan berita terkait perusahaan gitu ya. Kemudian situs web pemerintah seperti situs web pemerintah daerah atau nasional ya, menyediakan informasi tentang layanan publik, kebijakan dan pengumuman-pengumuman yang bersifat resmi dari pemerintah ataupun dari negara ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu adalah beberapa contoh ya dari berbagai jenis situs web yang dapat diakses melalui internet ya. Sekali lagi bahwa web ini menawarkan akses ke berbagai informasi layanan ya, dan hiburan yang sangat beragam kepada pengguna di seluruh dunia. Ada pertanyaan sampai sini mungkin teman-teman mahasiswa, saya persilakan. Halo. Oke ya. Sampai di sini cukup ya dulu. Kita lanjut lagi ya. Kalau Anda mau coba kita lihat ya.
melihat contoh langsung ya silakan nanti teman-teman masing-masing ini mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi ini apa contoh yang diberikan ya. Jadi sini saya kasih tugas ya, tugas untuk minggu depan. Tugasnya di sini adalah Anda silakan cari dulu namanya gitu ya. Sejarah terbentuknya, nah ini ya, World Wide Web sebagaimana yang kita kenal sebagai web ya. Sederhananya kita kenal dia sebagai web. Sebagaimana di slide 1 tadi. Jadi web itu adalah singkatan dari World Wide Web ya. Dan saya menugaskan kepada Anda ya, sebelum masuk minggu depan untuk melihat dulu atau membuat satu rangkuman mengenai sejarah terbentuknya www ini ya. www ini ya, World Wide Web. Oke, itu tugas pertamanya Anda ya. Baik, kita coba lanjutkan lagi teman-teman mahasiswa di sini ya. Jadi sekarang kita masuk ke definisi atau ke terminologi gabungan ya perancangan web sebagaimana judul ataupun nama mata kuliah kita kali ini yakni perancangan web. Nah, apa itu definisi perancangan web? Web tadi kita sudah apa namanya sudah lihat definisinya di atas sama-sama. Sekarang kita masuk pada perancangan web. Sebenarnya perancangan web itu apa ya dan bagaimana dia dilakukan? Mari kita coba lihat perlahan-lahan ya. Jadi perancangan web itu adalah apa? Proses merencanakan ya, mendesain struktur ya, tata letak dan fungsionalitas sebuah situs web ya sebelum dimulai pembuatannya. Dirancang dulu ya. Proses merencanakan ya, mendesain struktur, tata letak ya, dan fungsionalitas sebuah situs web sebelum dimulai pembuatan. Dan perancangan web ini melibatkan beberapa tahap ya, termasuk identifikasi kebutuhan pengguna ya, merencanakan navigasinya seperti apa ya, pembuatan wireframe-nya ya ataupun mock-up-nya seperti apa dibuat ya, pemulihan teknologi atau platform serta pengembangan prototipe atau desain visualnya seperti apa. Nah, ini tahapan-tahapan dalam merancang web sebagaimana oleh apa namanya oleh beberapa ahli itu mendefinisikan ya perancangan itu seperti ini. Dalam rekayasa perangkat lunak di ilmu komputer itu kurang lebih tahapannya seperti ini. Jadi dirancang dulu sesuai kebutuhannya seperti apa, dibuat prototipenya, kemudian diusulkan untuk dilanjutkan lebih jauh ya. Jadi tujuan dari perancangan web adalah untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, efisien, dan memikat ya, serta memastikan bahwa situs web tersebut memenuhi tujuan bisnis atau tujuan lain yang diinginkan. Ini menjadi penting untuk teman-teman mahasiswa ketika nanti mendapat project ataupun ada project untuk merancang sebuah web, ya pastikan bahwa tujuan daripada web yang itu dirancang sebaik mungkin agar ya sekali lagi memenuhi tujuan bisnis ataupun apa tujuan lain yang diinginkan. Dalam banyak kasus, perancangan web juga mencakup aspek-aspek seperti namanya optimasi ya. Yang terkenal itu adalah SEO atau Search Engine Optimization. Ini juga menjadi materi penting dalam perancangan web untuk menjadi perhatian kita semua. Kemudian responsif terhadap berbagai perangkat ataupun keamanan. Nah, maka itu di mata kuliah ini juga diberikan apa namanya pengalaman kuliah mengenai security komputer atau keamanan karena dia juga dalam perancangan web ini memang akhirnya dibutuhkan teori maupun pengalaman teknis ya seperti apa untuk menjamin keamanan daripada web yang sudah kita buat kan begitu ya. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Nah, lanjut.
Ini lanjutannya ya, ini perancangan web. Oke, ya. Itu tadi definisi daripada perancangan web. Nah, dalam perancangan web tentu saja ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh kita ya, dalam mengembangkan web itu sendiri ya. Jadi yang mengembangkan web itu sendiri itu disebut sebagai desainer. Jadi kita ini sedang belajar menjadi desainer, tapi lebih fokus kepada desainer web gitu ya. Maka profesinya biasa disebut sebagai web design ya. Bagaimana kita itu bisa ya merancang sebuah web yang pada akhirnya nanti sesuai dengan tujuan bisnis maupun tujuan lain yang diinginkan dari pembuatan web tersebut. Nah, ini menjadi penting untuk kita sama-sama perhatikan ya. Oke. Saya minta interaksi beberapa mahasiswa. Coba silakan dibaca saja ini. Siapa? Nyalakan mic kemudian baca ya. Ya, siapa ini? Muhammad Dasrianto, silakan. Baik, untuk poin pertama, kebutuhan pengguna yang beragam. Pengguna memiliki preferensi, kebiasaan, dan tingkat kemampuan yang berbeda. Memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam ini merupakan tantangan utama dalam merancang pengalaman pengguna yang efektif dan memuaskan. Oke. Pengalaman saya dalam beberapa tahun terakhir ini mendampingi ataupun membantu mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berbasis web itu memang ini menjadi sebuah isu yang fundamental juga bahwa kadang-kadang user kita itu belum sepenuhnya paham ya, belum sepenuhnya memiliki ini kebiasaan maupun preferensi bagaimana web yang dia inginkan sehingga memang sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita bagaimana untuk mendesainkan pengguna tersebut web yang diinginkan seperti apa sehingga kita perlu mendalami dulu proses bisnis, mendalami dulu melakukan banyak komunikasi ya, melakukan diskusi yang mendalam mengenai web yang akan dibangun tersebut. Ya, silakan lanjutkan. Kompatibilitas perangkat dan browser. Situs web harus dioptimalkan untuk berfungsi dengan baik di berbagai perangkat, seperti desktop, tablet, dan ponsel, serta berbagai browser seperti Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain. Memastikan konsistensi dan kinerja yang baik di semua platform ini bisa menjadi tantangan. Iya, selanjutnya tantangan yang bisa biasa dihadapi adalah ini, karena kembali ke definisi aplikasi web itu kan tadi ketika connect dengan internet, webnya bisa diakses. Gitu. Hanya pertanyaannya sekarang kan dalam mengakses internet kita banyak ya, banyak bisa menggunakan browser yang berbeda, bisa perangkatnya berbeda, ya, mulai dari desktop, tablet ataupun ponsel kan, dimensinya berbeda, dimensi HP dengan lebar layar handphone dengan lebar layar PC berbeda. Nah, tentu saja mengembangkan perangkat lunak yang bisa dinamis ya enak dipandang ataupun jelas tulisan walaupun nanti diakses melalui perangkat yang berbeda maupun dengan browser yang berbeda itu juga menjadi tantangan ya menjadi tantangan secara teknis bagaimana kita nanti merancang aplikasi atau web tersebut agar dinamis diakses dari manapun dan menggunakan perangkat apapun tetap bagus ya itu juga menjadi tantangan untuk teman-teman mahasiswa nanti memiliki pengalaman yang bagus untuk memulai merancang ya. Itu saya kira dua dua tantangan awal yang sering dihadapi pengembang web maupun para desainer web design dalam menjalankan ataupun memulai sebuah proyek kecil-kecilan ataupun skala medium maupun skala besar nanti. Oke, lanjut. Siapa lagi mau? Ini tantangan selanjutnya adalah kecepatan dan desain yang responsif. Ini akan lebih memberikan uh, hal lain. Silakan. Halo.
Odong. Tantangan, kecepatan dan kinerja. Pengguna mengharapkan situs web untuk memuat dengan cepat, mengelola konten, gambar, dan kode dengan efisien untuk memastikan kinerja optimal dapat menjadi tantangan, terutama di situs web yang kompleks atau dengan volume trafik tinggi. Ya, lanjutkan. Desain responsif. Desain responsif menjadi semakin penting karena pengguna semakin sering mengakses web melalui perangkat mobile. Menghadirkan pengalaman yang konsisten dan fungsional di berbagai perangkat dengan berbagai ukuran layar merupakan tantangan tersendiri. Iya, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, ya. Ini juga mungkin Anda ada yang pakai handphone, ada yang pakai desktop, ya. Tentu saja menciptakan sebuah aplikasi yang dinamis untuk semua perangkat itu menjadi tantangan, ya. Dia bilang tadi ada yang desain responsif maupun kecepatannya. Kita tidak inginkan sebuah aplikasi kita akses ya lama sekali baru ada respon atau kita sering sebut sebagai loading kan gitu. Kita tidak inginkan. Nah, itu pengaruhnya banyak sekali, salah satunya juga dari sisi bagaimana desain kode yang dilakukan oleh pengembang web maupun web designer yang dimaksudkan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Silakan. Langsung saja nyalakan, Nur Haida. Nyalakan dia punya itu apa? Mic baru sampaikan ya. Baik, keamanan melindungi situs web dari serangan peretas dan kebocoran data merupakan tantangan penting dalam perencanaan web. Ini melibatkan penerapan praktik keamanan seperti enskripsi data, pembaruan perangkat lunak, dan penanganan kelemahan keamanan. Lanjut. SEO, Search Engine Optimization, memastikan bahwa situs web mudah ditemukan oleh mesin pencari dan muncul di peringkat yang baik dalam hasil pencarian adalah tantangan yang perlu dihadapi dalam perancangan web. Ini melibatkan penerapan strategi SEO yang tepat seperti penggunaan kata kunci yang relevan, optimisasi konten, dan struktur URL yang bersih. Ya, teman-teman mahasiswa, jadi sekali lagi keamanan akhirnya menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam merancang web. Di sini diberikan contoh enkripsi data. Nanti kita akan pelajari ini bagaimana enkripsi data itu juga akhirnya memastikan bahwa setiap data yang ada dalam web kita itu terlindungi dengan baik, ya. Atau dalam hal ini juga peretas-peretas itu ya akan susah untuk bisa mengambil data dari apa yang kita lakukan. Di sini juga dikatakan bahwa ada struktur URL yang lebih bersih. Nah, itu akan kita lihat juga nanti pada praktisnya itu seperti apa yang dimaksudkannya. Penggunaan struktur HTML yang baik dan benar dalam sebuah situs itu seperti apa ya agar search engine optimization-nya ini bisa berjalan dengan baik ya. Oke, lanjutkan lagi. Langsung nyalakan mic-nya. Tantangan selanjutnya yang biasa dihadapi oleh pengembang web ya. Ini supaya memberikan gambaran kepada Anda kira-kira seperti apa dan bagaimana nanti kita sikapi ya, bagaimana kita pelajari hal-hal tertentu untuk bisa lebih baik. Silakan. Baik, bismillah. Manajemen konten. Memastikan bahwa konten situs web tetap relevan, mutakhir, dan mudah diakses oleh pengguna. Memerlukan sistem manajemen konten yang efektif. Tantangan ini mencakup pengembangan antarmuka pengguna yang intuitif untuk mengelola konten serta strategi untuk mempromosikan konten baru. Integrasi dengan sistem eksternal. Situs web seringkali perlu terintegrasi dengan sistem eksternal seperti Itu sistem apa manajemen. di sebelah Anda dimatikan dulu itu. Iya Pak, matikan dulu teman-teman. Kecilkan suaranya atau bisukan apa namanya. Ya Pak, baik.
Situs web seringkali perlu terintegrasi dengan sistem eksternal seperti sistem manajemen penjualan, sistem manajemen inventaris, atau layanan pihak ketiga seperti pembayaran online. Mengelola integrasi ini dengan baik bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal sinkronisasi data dan keamanan. Terima Iya, kasih. ya. Jadi teman-teman mahasiswa ya, dalam web itu nanti khususnya misalnya tadi diberikan contoh kita misalnya situs-situs untuk mengelola berita, maka kontennya juga ya harus diperhatikan bagaimana diupdate. Ya, harus punya misalnya aturannya dalam sehari itu berapa kali diupdate beritanya dan lain sebagainya ya. Kemudian dari sisi keamanan ya, karena tadi web kita juga bisa lihat bahwa di web juga melayani apa namanya transaksi jual beli. Nah, transaksi jual beli ini kalau ada transaksi keuangan misalnya, itu kan melibatkan pihak eksternal ya. Misalnya dari bank, pihak bank ataupun penyedia jasa keuangan lainnya. Nah, tentu saja kita kan berkomunikasi dengan eksternal. Nah, berkomunikasi dengan eksternal ini tentu saja merupakan tantangan sendiri. Bagaimana datanya bisa sinkron, datanya bisa aman. Ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam merancang sebuah aplikasi yang berbasis web seperti ini ya. Gitu kira-kira. Nanti kita akan coba lihat bagaimana contoh-contoh ini. Dan juga mungkin mahasiswa sudah punya pengalaman ya. Misalnya kemarin dalam membayar UKT. Dalam membayar UKT kan kebetulan di universitas kita itu sudah bekerja sama dengan eh, pengelola keuangan, jasa keuangan misalnya perbankan sehingga kita bisa membayar uang kuliah melalui eh, mobile banking atau lain sebagainya. Nah, tentu saja dengan kode-kode tertentu datanya kita tetap sinkron itu tetap baik dan tetap aman. Bagaimana data pembayaran kita itu bisa diakses juga oleh sistem informasi internal sehingga bisa dengan secara otomatis mengaktifkan semesteran Anda. Kan begitu ya? Oke, mari kita lanjutkan tantangan selanjutnya. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ketersediaan dan pemulihan bencana. Menjamin ketersediaan situs web dan memiliki rencana pemulihan bencana untuk mengatasi gangguan layanan adalah tantangan penting, terutama bagi situs web misi kritis atau melayani bisnis e-commerce. Perubahan dan perkembangan. Lingkungan web terus berubah dengan cepat dengan teknologi baru dan tren desain. Menjaga situs web agar tetap relevan dan inovatif melibatkan upaya terus-menerus untuk memantau tren industri, mengadopsi teknologi baru, dan melakukan iterasi pada desain dan fungsionalitas situs web. Oke. Ya. Jadi itu lagi ya bahwa kita tidak contingency plan ya, disaster recovery itu. Jadi kita tidak pernah menyangka selalu akan ada bencana-bencana begitu ya, bencana baru ataupun yang terdeteksi maupun yang belum bisa terdeteksi ya, sehingga memang dalam seorang desainer itu harus juga bisa memastikan bahwa web yang dirancang ini ketersediaannya itu bisa berlangsung ya 24 jam, 7 hari dan sebagainya itu, dan ketika terjadi bencana ya harus ada juga skenario bagaimana untuk pemulihan. Dan yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana ya si web yang kita lakukan itu, web yang kita rancang itu selalu diperhatikan teknologi terbarunya ya. Tren desainnya seperti apa? Agar situs kita tetap relevan dan inovatif ya. Jadi terus dicari inovasi-inovasi apa yang selalu atau terus berkembang. Ya. Begitu kira-kira teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah lihat tantangan ya, teman-teman mahasiswa tadi di awal saya sudah memberikan apa itu web, kemudian kita lihat juga contoh-contohnya seperti apa, dan kita lihat bagaimana
perancangan web itu, definisinya, dan pada akhirnya kita lihat apa saja tantangan begitu dalam tahapan dalam membuat web design itu kita sudah sangat lihat tadi. Dan pada akhirnya kita timbul pertanyaan lagi, bagaimana ini kita buat, Pak? Nah, web ini sebenarnya bagaimana? Perangkat-perangkat apa yang kita buat? Ya. Perangkat apa yang membantu kita untuk membuat web ini? Ya kan begitu ya. Tools apa? Baik itu perangkat lunak kah, ataupun bahasa pemrograman, apa yang dibutuhkan, ataupun skill apa yang dibutuhkan. Nah, di sini teman-teman mahasiswa bisa kita lihat bahwa yang pertama, bahasa pemrograman. Ya. Jadi teman-teman ketika berbicara tentang web akan sangat familiar nanti dengan ada apa yang disebut sebagai HTML atau Hypertext Markup Language, ya. Kemudian apa yang disebut sebagai CSS, Cascading Style Sheet, dan apa itu JavaScript. Jadi 3 hal ini yang akan kita coba pelajari secara teknis teman-teman mahasiswa. Itu ya. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian ada namanya juga Bootstrap. Ada namanya framework, ya. Jadi kerangka kerja yang sudah menggabungkan 3 hal ini, HTML, CSS maupun JavaScript ini, gitu ya. Ini ada nanti Bootstrap, ada nanti framework yang bisa kita gunakan, misalnya seperti apa? Seperti Bootstrap, jQuery untuk JavaScript, dan ada misalnya React, Angular, atau Vue.js merupakan framework dari JavaScript, ya. Ini nanti kita akan lihat perlahan-lahan secara teknis. Oke. Kemudian apalagi? Misalnya kode editor juga kita perlu, ya. Misalnya aplikasi Visual Studio Code, ada Sublime Text, ada Atom, ya. Ini merupakan kode editor, ya, yang kita pakai. Misalnya juga ada Dreamweaver dan lain sebagainya, ya. Itu yang kita lihat. Kemudian kita juga memerlukan karena di web tadi itu membutuhkan juga misalnya gambar yang perlu didesain dulu, kita butuh juga misalnya Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop dan sebagainya. Juga misalnya Sketch, ya, untuk mendesain vektor yang untuk UI, ya, user interface maupun user experience, ya, desain seperti apa, ya. Kita juga butuh misalnya sistem manajemen konten atau CMS, ya. Misalnya apa? Misalnya kita pakai WordPress kah, Joomla kah, Drupal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya juga untuk kita melakukan pengujian ataupun melakukan debug, ya, menyisir satu persatu apakah ada error atau tidak di web kita, itu kita bisa gunakan ini. Ada namanya Google Chrome DevTools, ada Mozilla Firefox Developer Tools, dan lain sebagainya. Ya, kita digunakan apa? Digunakan untuk apa? Untuk menguji ataupun memeriksa, ya, kode-kode HTML, CSS maupun JavaScript yang telah kita buat. Gitu ya. Kita juga bisa menggunakan ini Lighthouse, ya. Digunakan untuk pengujian kinerja, ya. Ini disediakan oleh Google ini. Jadi kita akan melihat seberapa baik kinerja daripada aplikasi yang kita, ya, diuji gitu ya. Jadi setelah aplikasi dibuat, ya diuji. Life cycle-nya kan begitu. Plan, ya, PADI aja pakai PADI. PADI itu plan, ya, planning, analysis, design, implementation, ya, pakai konsep ini saja. Planning, setelah direncanakan, di analisis, setelah analisis di desain, setelah desain di implementation. Nah, gitu ya. Desain ini mencakup pengujian, ya. Pakai ilmu PADI saja ini untuk metodenya, ya. Kira-kira metode dalam merancang perangkat lunak, akhirnya kita merancang web ini, akhirnya kita pakai konsep PADI ini, ya. Planning, analysis, design, dan implementation, ya. Ada pertanyaan? Saya kembalikan ke teman-teman mahasiswa. Halo, tes. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Yang saya pertanyakan, Pak, mungkin untuk perancangan web, apakah menggunakan software-software khusus? Oh iya, ini saya sudah sampaikan tadi, ya. Jadi ini tools-tools yang bisa Anda siapkan, ya. Contohnya untuk sementara Anda siapkan saja dulu ini, Sublime Text ataupun Visual Studio Code di komputer Anda. Silakan, ya. Ini berbentuk software aplikasi ya, Pak?
Iya, dikasih nih. Start plain text namanya. Ya. Baik, Pak. Ya. Siapkan aja di komputernya masing-masing. Oke. Sekarang saya mau lihat apa ada yang pakai komputer nggak ini? Halo? Ada yang pakai komputer kuliahnya nih atau gimana? Angkat tangan yang pakai komputer kuliahnya. Tes. Ada? Halo? Tidak ada. Tidak ada? Di Ya. Nanti kuliah selanjutnya harapan saya ya, Anda pakai komputer ya. Pakai laptop atau apa untuk supaya bisa langsung dipraktekkan apa yang akan dilakukan ya. Baik, Pak. Baik ya. Jadi untuk sesi kali ini, untuk sesi teorinya saya cukupkan dulu ya. Kita akan lanjut di sesi untuk saya akan memperlihatkan lagi beberapa hal yang perlu Anda dalami ya. Silakan.